Tapi kan juga mekanisme nonaktif menjadi anggota DPR itu tidak ada. Yang ada mengundurkan diri, yang kemudian setelah mengundurkan diri nanti fraksi partainya ya dari partai itu mengirimkan pengganti sebagai pergantian antar waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kabar politik. Ya, tidak ada angin, tidak ada hujan. Tiba-tiba anggota Komisi 7 DPR RI dari fraksi Partai Gerindra, Rahayu Saraswati, yang tak lain adalah keponakan Prabowo Subianto, ya, anak dari Hasim Joyo Hadikusumo, yang juga sepupu dari putra Pak Boya Didit dan juga sepupu dari anggota Komisi 1 DPR RI, ya, Ketua Komisi 1 Budi Satrio Ciwandono, dan juga sepupu dari mantan Menkeu, wakil Menteri Keuangan Thomas Ciwandono. Ya, karena Pak Prabowo itu kalau nggak salah punya dua saudara, ya. Yang pertama kakak, nanti Bianti Midrawati Ningsih yang nikah dengan Ciwandono, ya, mantan gubernur BI. Kemudian juga adiknya, ya, Hasim Joyo Hadikusumo. Ya, kemudian Pak Prabowo ponakannya lumayan banyak, ada 1, 2, 3, 4 kalau nggak salah, ya. Kalau putra Pak Prabowo sendiri kan 1, ya. Jadi Rahayu Saraswati ini mundur, ya, dari anggota DPR RI, ya, mengingat pernyataannya yang dulu dalam sebuah podcast yang viral pada tanggal 28 Februari 2025 yang lalu, nampaknya dengan sadar diri, ya, mengundurkan diri dari anggota DPR RI. Ya, kita cukup mengapresiasi, ya, karena Rahayu Saraswati ini cukup sadar diri dan cukup mengetahui bahwa pernyataannya itu memang sudah membuat masyarakat marah. Memang pernyataannya tidak menjadi pemicu gelombang aksi massa sejak tanggal 25 Agustus sampai tanggal 31 Agustus, ya, bahkan berlanjut sampai awal September 2025. Namun nampaknya apa yang terjadi di Nepal, gimana generasi Gen Z, ya, dan juga gen milenial begitu marah, ya, bahkan ngamuk turun ke jalan, ya, membuat aksi kerusuhan yang luar biasa di Nepal hingga membuat pemerintahan Nepal kosong, yang melompong tanpa pimpinan, di mana dua pucuk pimpinan eksekutif yakni presiden dan perdana menteri mengundurkan diri. Bahkan demo sampai membakar gedung parlemen, rumah-rumah para pejabat menteri, ya, bahkan ada, kita lihat videonya, ya, anggota parlemen Nepal yang kemudian ditimpuk, ya, ditawur oleh rakyatnya, dihajar massa. Bahkan mantan perdana menteri sebelumnya itu juga rumahnya dibakar sampai istrinya meninggal. Luar biasa kemarahan generasi Z di Nepal itu sudah sangat menjadi-jadi, hingga akhirnya membuat kekosongan pemerintahan dan kemungkinan besar militer akan mengambil alih, ya, pemerintahan karena kosong, ya. Tadi perdana menterinya mundur, kemudian disusul presidennya, ya, di mana perdana menteri sebagai kepala, ya, pemerintahan, ya, yang memimpin kabinet, dan presiden sebagai kepala negara, ya, di mana sebelumnya KP Sharma Oli itu mengundurkan diri, ya, karena gelombang protes ini. Kemudian disusul tidak lama kemudian presidennya Paudeli, ya. Dan ini cukup juga, bahkan, ya, kita lihat videonya para pejabat yang dievakuasi dengan helikopter, ya, dengan pesawat kecil oleh militer, ya, untuk kemudian diamankan di barak, ya. Apa yang terjadi di Nepal itu hampir sama dengan yang terjadi di negeri ini, di mana kemudian putra para pejabat itu flexing, ya, memamerkan kekayaan. Bahkan yang terbaru bagaimana kasusnya anak dari Purbaya Yudisadewo, ya, Menteri Keuangan yang baru dilantik, yang kemudian mengatakan Sri Mulyani adalah agen CIA yang menyamar, dan kemudian ciri-ciri rakyat miskin, ya, yang bermental tak munafik dan lain sebagainya. Luar biasa, ya. Ya Allah, ya. Pernyataan dari Rahayu Saraswati ini memang cukup mengejutkan, bahkan juga membuat publik marah, ya. Di dalam sebuah podcast mengatakan, jangan berharap pada pemerintah dong, kalian harus berusaha. Masyarakat itu jangan menjadi pengusaha, jangan mengharapkan kerja dari pemerintah, ya. Kemudian masa lo mengharapkan pemerintah terus, ya, agar berkembangnya menjadi pengusaha.
Waduh, waduh, wah langsung ya dihajar oleh netizen yang kemudian mengorek latar belakangnya yang merupakan putri dari Hasim Joyo Hadikusuma, yang pengusaha yang juga terlibat dalam BLBI ya, yang juga dibantu oleh pemerintah ya ternyata. Ini kan luar biasa, yang kemudian juga banyaklah ya akhirnya kemudian nampaknya ya Saraswati ini sadar diri dan kemudian mengundurkan diri daripada pernyataannya ini diungkit-ungkit lagi oleh netizen ya, apalagi setelah kejadian di Nepal yang pastinya membuat para pejabat juga mulai was-was jika itu terjadi lagi di Indonesia ya, hal seperti itu terjadi di Indonesia. Dan namun sebenarnya kalau kita lihat sikap dari Rahayu Saraswati cukup gentle ya, cukup keren ya dibandingkan dengan Partai Nasdem, Partai Amanat Nasional, dan Partai Golkar yang hanya menonaktifkan kadernya yang dianggap menyulut api emosi masyarakat banyak ya, yakni Nasdem yang menonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbah, kemudian Partai Amanat Nasional yang menonaktifkan Surya Utama atau Uya Kuya, dan juga Eko Patrio atau Eko Hendro Purnomo, dan juga Golkar yang menonaktifkan Adis Kadir ya. Tapi kan juga mekanisme nonaktif menjadi anggota DPR itu tidak ada. Yang ada mengundurkan diri, yang kemudian setelah mengundurkan diri nanti fraksi partainya ya, dari partai itu mengirimkan pengganti sebagai pergantian antar waktu ya. Jadi tadi nonaktif itu nggak ada, yang harus dimundurkan, harus dipecat ya. Jadi kalau kemudian Saraswati mengundurkan diri itu yang betul ya, nanti kemudian partainya mengirimkan surat ke DPR untuk menunjuk siapa sebagai pengganti antar waktunya sampai DPR periode 2024-2029 itu berakhir ya. Tapi kalau tadi yang partai-partai tadi ya, Nasdem, PAN, dan Golkar itu hanya menonaktifkan yang kapan-kapan saja itu bisa diaktifkan kembali. Bahkan menurut Ketua Banggar DPR ya, mereka ini masih bisa menerima gaji walaupun dinonaktifkan ya. Kemudian tidak akan menerima gaji kemudian sampai partainya mengirimkan surat untuk mem-PAW mereka, pergantian antar waktu, karena memang tidak ada mekanisme nonaktif, yang ada mengundurkan diri ya, ataupun memang karena halangan yang tetap pasti yakni meninggal dunia ya, kemudian harus di-PAW, pergantian antar waktu ya. Jadi tidak ada mekanisme nonaktif sebenarnya. Makanya kemarin juga nampaknya partai yang tipu-tipu belaka untuk kemudian meredam masyarakat juga agar tidak menggerus elektabilitas partai ya. Jelas apa yang dilakukan Nasdem, PAN, dan juga Golkar adalah upaya untuk melindungi partainya dari tergerus elektabilitas karena pernyataan kader-kadernya yang bermasalah. Dan hari ini apa yang dilakukan Rahayu Saraswati juga bagian dari untuk melindungi elektabilitas Partai Gerindra tentunya. Tapi ya cukup gentle dan cukup berani dengan kemudian mengundurkan diri, karena dengan mengundurkan diri otomatis partai harus mengirimkan pergantian antar waktu untuk menggantikan Saraswati di DPR ya, dibandingkan tadi dengan Nasdem, PAN, dan juga Golkar yang hanya nonaktifkan. Itu kan hanya akal-akalan saja, nanti kapan saja bisa diaktifkan kembali ya. Nah, jadi sebelum adanya PAW ya nggak bisa ya, kecuali kayak Saras itu sudah mengundurkan diri, pasti dia mengundurkan diri kalau sudah jelas pernyataannya di publik ke media dan juga menurunkan surat ke DPR, ke pimpinannya jelas. Tapi tadi yang tiga partai ini ya sembrono sekali mereka ya, selama belum ada surat PAW, pergantian antar waktu ya tadi, Ahmad Sahroni, Nafa Urbah, kemudian Eko Patrio, Uya Kuya, dan juga Adis Kadir kapanpun bisa diaktifkan kembali ya. Kita lihatlah ya. Dan apakah mundurnya Rahayu Saraswati ini untuk kemudian menduduki kabinet ya, bisa saja terjadi ya, karena kan saat ini posisi Menpora yang ditinggalkan oleh Dito Aryo Tejo dari Partai Golkar nampaknya belum ada penggantinya ya. Golkar mengusulkan Putri Komarudin ya, tapi kan Golkar sudah dapat pos di Kepala BP2MI ya, yang ditinggalkan oleh Abdul Qadir Karding, yakni Mukhtarudin yang merupakan politisi Golkar. Ini kan luar biasa. Jangan-jangan tadi bisa jadi menporanya itu ya tadi Rahayu Saraswati atau yang lainnya. Kita lihatlah ya, mundurin Saraswati itu tadi alasannya memang karena pernyataannya di tanggal 24 Februari dalam sebuah podcast yang dianggap cukup ya menyakiti masyarakat ya, cukup sadar diri lah ya. Mungkin juga melihat peristiwa sejak tanggal 25 Agustus dan apa yang terjadi baru-baru di Nepal yang sangat luar biasa, yang tadi ya ketika siaran media sosial itu dihentikan ya, diblokir, entah itu Facebook, YouTube,
kemudian Instagram dan lain sebagainya, TikTok itu kemudian diblokir oleh pemerintah ya, itu kemudian wah, generasi muda Gen Z langsung just ya melakukan aksi besar-besaran, dan itu mampu menggulingkan ya. Dan kalau kita lihat memang apa yang terjadi di Nepal ini ya hampir sama ya, pejabatnya doyan pesta pora, flexing ya, anak-anaknya hidup mewah, kemudian korupsinya juga gila-gilaan ya, makanya kemudian masyarakat marah ini waktu generasi Z yang memang merasakan apa ya, mereka mencari pekerjaan susah ya, kemudian untuk kemudian sekolah ke perguruan tinggi juga mahal dan lain sebagainya, akhirnya mereka ya jelas memberontak, melakukan sesuatu yang meledak ya dalam diri mereka. Dan ini bisa jadi terjadi di negeri ini kalau kemudian pemerintah tidak merespon dengan baik, ataupun sekalinya merespon dengan respon yang tengil dan kacau sekali ya. Apa yang terjadi pada Menteri Keuangan ini kan ya, baru dilantik beberapa jam sudah minta maaf 2 atau 3 kali dia ya. Maaf karena pernyataannya yang pertama, dan permintaan maaf karena pernyataan dari anaknya yang ngawur ya. Ini luar biasa ini ya. Nah, kita lihatlah sebenarnya apa yang akan terjadi pada Rahayu Sarasvati selanjutnya. Apakah mundurnya juga karena akan masuk ke kabinet Prabowo Gibran, atau memang murni karena untuk menjaga elektabilitas Partai Gerindra untuk tetap stabil atau bahkan meningkat dibandingkan terus menjadi anggota DPR, namun kemudian pernyataannya bisa sewaktu-waktu potongan-potongan dari podcastnya itu tersebar dan menjadi penyulut emosi rakyat. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.